bab 52 ya, Kitabul Azan bab 52. Bab 53 sekarang ya. Ya bab 53, babu ismi man rafa'a ra'sahu qoblal imam. Ini pun ya, bab ini ya masih erat kaitannya dengan bab 52, bab sebelumnya. Kalau bab 52 ini babun mata yasjudu man khalfal imam. Jadi kapan orang yang di belakang imam atau makmum ya, kapan makmum kapan makmum boleh mulai bergerak turun menuju sujud gitu ya. Jadi kapan ini makmum boleh mulai bergerak turun menuju sujud, itu bab 52. Nah kalau yang sekarang ini bab kebalikannya, yaitu bangkit dari sujud. Ya bangkit dari sujud, atau nanti secara umum ini menunjukkan, atau bab ini tentang mendahului imam. Itu intinya ya bab 53 sekarang ini nantinya tentang bab mendahului imam. Nah Imam Bukhari ini di dalam bab 53 ini judulnya adalah babu ismi man rafa'a ra'sahu qoblal imam. Ya, bab dosa, babu ismi bab berdosa orang yang bangkit mendahului imam. Itulah dosanya ya, babu ismi man rafa'a ra'sahu qoblal imam. Ya, bab berdosa orang yang bangkit lebih dulu ya, atau mendahului imam. Hadisnya dulu lah bab ini ya, bab 53 sekarang nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum au ala yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qoblal imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sal himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ama yakhsha ahadukum aw ala yakhsha ahadukum, tidakkah kalian takut gitu ya, tidakkah kalian takut iza rafa'a ra'sahu qoblal imam, apabila kalian bangkit sebelum imam atau apabila bangkit mendahului imam, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sahimar, Allah akan menjadikan kepalanya, mengubah kepalanya menjadi kepala keledai ya, atau Allah akan mengubah rupanya menjadi rupa keledai. Nah gitu ya, hadisnya pendeknya cukup pendek nih, sekali lagi nih ya, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidakkah kalian takut apabila kalian bangkit mendahului imam, Allah akan mengubah kepala kalian menjadi kepala keledai ya, atau Allah mengubah rupa kalian itu menjadi rupa keledai. Ini babnya begini, jadi andai nih, andai dan memang ada ya, kalau prakteknya memang ada orang yang bukan orang tapi makmum itu ya, makmum yang ketika sholatnya itu mendahului imam, itu kenyataannya ada, tapi kan tidak pernah
Ya, tidak pernah ada satupun seseorang yang kepalanya berubah menjadi kepala keledai. Jadi makna hadis ini seperti apa? Kalau secara redaksi ya, redaksi hadisnya, tidakkah kalian takut kalau kalian bangkit mendahului imam, Allah akan menjadikan kepala kamu atau mengubah kepala kamu menjadi kepala keledai. Nah, Imam Bukhari-nya mengambil kesimpulan itu ya dari redaksi hadis yang demikian itu adalah karena ini tidak pernah terjadi, ya sekali lagi ya tidak pernah terjadi, meskipun tidak pernah terjadi itu ada orang yang kepalanya oleh Allah diganti menjadi kepala keledai, nggak pernah ada dimanapun gitu ya. Padahal prakteknya ada, nih makmum yang seperti ini ada, yaitu makmum yang ketika berjamaah itu dia mendahului imam. Tidak pernah kejadian benar-benar itu kepalanya diubah menjadi kepala keledai. Nah, Imam Bukhari membuat judul bab berdosa. Artinya ini harus dianggap, harus disimpulkan dari redaksi seperti ini bahwa ini ancaman yang berat gitu ya, ancaman yang berat bagi makmum yang mendahului imam. Ancamannya diganti kepalanya dengan kepala keledai. Ini redaksi apa namanya? Ya, redaksi kenabian disebutnya. Ya, Rasulullah tidak menyebutkan dosa, tapi redaksinya itu seperti yang barusan gitu ya. Nah, kesimpulannya bahwa mendahului imam itu ya, dengan ancaman, katakanlah dengan ancaman yang demikian, ancaman yang berat. Menurut redaksinya Allah akan mengganti kepalanya menjadi kepala keledai. Kan tidak pernah ada kan kita melihat ada yang badannya manusia kemudian kepalanya kepala keledai. Ah, ini nih orang yang suka mendahului imam ketika sholat. Nggak pernah ada. Nanti andai terjadi kayak dihisab kumaha ieu teh kuda ieu teh jelema ieu teh. Di akhirat teh kumaha ieu teh kuda jelema. Ini kan menggambarkan betapa ya keledainya sendiri ini ya. Banyak ini perumpamaan yang mengambil yang membandingkannya dengan keledai. Di antaranya di dalam surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nanger ari rek pok sok. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Ini diantaranya ayat Quran ini menganalogikan, membandingkan dengan keledai. Artinya keledai itu sesuatu yang binatang yang buruknya kalau untuk dibandingkan dengan keledai. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha. Perumpamaan, perbandingan orang-orang yang oleh Allah itu diberi kitab Taurat summa lam yahmiluha, kemudian mereka itu tidak mau gitu ya memikulnya, tidak mau menerimanya. Kamasalil himari yahmilu asfaro, itu seperti keledai yang kesana kemari membawa kitab, dibawa kitab nama, tapi ya keledai bawa kitab seperti apa? Nah, kemudian satu lagi nih ya, Imam Syafi'i ini
Imam Asy-Syafi'i sama nih membuat analogi, membuat perbandingan nih menggunakan keledai. Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan soal ini soal apa namanya marah, gitunya marah. Rasulullah SAW itu suka marah nggak? Ya Rasulullah itu suka marah nggak? Manusiawi itu ya, bagian dari atau yang namanya manusia itu. Nah itu di dalamnya ada rasa marah, emosi gitu ya. Nah hanya Rasulullah SAW itu marahnya itu berdasarkan ilmu. Yang berdasarkan ilmu itu seperti ini. Ketika ini salah satu peristiwanya, ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, daerah Taif, ternyata bukannya diterima gitu oleh orang-orang Taif. Mereka memperlakukan Rasulullah SAW itu secara kasar. Bahkan Rasulullah SAW itu kena lemparan batu hingga berdarah. Nah, Rasulullah marah nggak itu ya menerima perlakuan demikian? Nah saat itu Rasulullah diberi penawaran oleh malaikat. Maukah aku angkat gunung ini lalu aku timpakan kepada mereka? Kepada orang-orang Taifnya yang memperlakukan Rasulullah SAW sangat buruknya, sangat buruk. Bahkan Rasulullah SAW itu kena lemparan batu hingga berdarah. Rasulullah SAW menjawab, jangan, mereka itu orang-orang yang belum mengerti. Nah di sini ada dua bagi Rasulullah SAW ya, di sini ada dua. Beliau lebih mementingkan hak Allah, yaitu seperti yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu kan menyebarkan ilmu, menyebarkan agama Islam. Itu hak Allahnya yang harus dilakukan, dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yaitulah tugas Rasulullah SAW itu adalah tabligh dan dakwah gitunya. Tabligh itu artinya menyebarkan, menyampaikan kepada orang lain. Dakwah itu mengajak. Nah kalau mereka kalau mengikuti emosi atau marah yang ada pada dirinya, Rasulullah SAW sudah menyetujui, maukah aku angkat gunung ini lalu aku timpakan kepada mereka? Kalau mengikuti marah dirinya kepada orang Taif, Rasulullah sudah mengiyakan, ya gejretkeun sekalian tuman dibejaan, diajak kanu bener ngadan maledog, itu kan paling dari dirinya sendiri. Rasulullah SAW marah kepada mereka itu karena hak Allah tidak berjalan, gitu, yaitu menyebarkan agama Islam. Tapi Rasulullah paham mereka demikian itu karena mereka belum mengerti. Rasulullah lebih marah gitunya, Rasulullah lebih marah kalau mereka tidak menerima agama Islam dibandingkan dengan bahwa dirinya itu berdarah kena lemparan itu oleh Rasulullah tidak dianggap. Rasulullah marah bukan karena gitunya, bukan karena dilempar sampai berdarah, itu oleh Rasulullah tidak dianggap, dianggap wajar lah, resiko gitulahnya. Rasulullah menganggap demikian. Rasulullah SAW marah karena sikap mereka terhadap ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah Rasulullah marahnya karena itu. Tapi kan Rasulullah menganggap wajar mereka bersikap demikian karena mereka belum mengerti. Nah satu lagi contohnya, Rasulullah SAW itu suka marah ya kalau urusan agama gitu ya, kalau hak Allah yang dilanggar. Kalau urusan pribadi Rasulullah itu tidak pernah marah karena alasan pribadi. Tapi bukan Rasul tidak pernah marahnya.
Nah, di antaranya satu lagi, ini contohnya ya, Rasul marah besar bahkan, yaitu ketika ada 3 orang yang sengaja datang ke rumah Rasulullah. Lalu tadinya ketiga orang ini sengaja datang ke rumah Rasulullah ingin mengetahui amal Rasulullah SAW itu sehari-harinya seperti apa. Ketika mereka datang ke rumah beliau, beliau sedang tidak ada. Dihadapi oleh Aisyah, diterangkanlah oleh Aisyah amal keseharian Rasulullah itu seperti apa. Setelah diterangkan, ketiga orang ini mengatakan berarti kita ini harus lebih dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Pertimbangan mereka adalah kalau Rasulullah SAW dengan amal sekian seperti yang diterangkan Aisyah itu ya cukup bagi beliau karena beliau kan tidak punya dosa. Nah kalau kita beramal lebih dari Nabi pun ya dosa kita kan banyak karena kita bukan Nabi. Dari ketiga orang ini kan maka yang satu mengatakan saya akan saum tiap hari, pokoknya tiada hari tanpa saum. Jadi setahun penuh itu saya akan saum tiap hari. Yang kedua saya akan sholat malam sepanjang malam, tidak akan tidur, pokoknya waktu malam itu mau dipakai untuk sholat. Yang satu lagi saya tidak akan menikah. Ketiga orang itu masih di sana, Rasulullah kemudian datang menanyakan ada apa. Aisyah yang memberitahu ini ketiga orang ini mereka menanyakan amal Rasulullah SAW itu ya setelah diterangkan mereka malah mengatakan demikian. Rasulullah SAW di situ marah besar sampai Aisyah mengatakan kemarahan Rasulullah itu terlihat di wajahnya ya sampai memerah gitu ya. Nah ketinggalan lah wajah orang yang sedang marah kan kelihatan. Kemudian, nah ini ketika marahnya itu Rasulullah SAW beliau menyabdakan inna a'lamakum wa atqakum billahi la'ana. Sesungguhnya yang paling mengenal dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Aku juga suka saum, tapi ada waktunya juga tidak saum. Artinya tidak setahun penuh setiap hari saum. Aku juga sholat malam, Rasulullah malah tidak pernah terlewat sholat malam. Tapi bukan seluruh waktu malam itu dipakai untuk sholat. Dan aku juga menikah, Rasulullah juga punya istri, punya anak. Nah Imam Asy-Syafi'i ini ya mengatakan tidak boleh menjadi manusia yang tidak pernah marah. Karena yang tidak pernah marah itu keledai. Makanya Rasulullah suka marah nggak? Pernah marah nggak? Iya, tapi masalahnya apa? Urusan apa? Kalau urusan agama baru Rasulullah itu marah. Karena beliau ini lebih mementingkan kalau urusan agama berarti ini urusan Allah, berarti hak Allah yang dilanggar, itu Rasulullah marah. Itulahnya ininya kalau urusan yang bukan urusan agama marah, Rasulullah nggak pernah. Urusan pribadi itu nggak pernah. Kalau urusan agama malah marahnya pun wajib dan berpahala. Ya kalau urusan agama gitu ya marahnya itu wajib dan itu berpahala. Marahnya diberi pahala karena melaksanakan yang wajib. Kalau yang tidak pernah marah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan keledai yang tidak pernah marah. Nah, banyak hal-hal yang buruk, jelek, bodoh gitunya di dalam tadi Al-Qur'annya di surat Al-Jumu'ah ayat 5 ya menganalogikan manusia-manusia yang bodoh itu ada seperti keledai. Kitab ada pada mereka tapi mereka tidak mau. Kama salil himariyah milu asfaro, seperti keledai yang kesana kemari memikul gitunya membawa kitab.
Nah ini kembali nih ke hadis ini kan bukan sesungguhnya, dan memangnya sekali lagi tidak pernah terjadi, tidak ada gitu ya satupun kejadian ada seseorang yang kalau sholatnya itu gerakannya mendahului imam, oleh Allah kepalanya benar-benar diganti menjadi kepala keledai. Nggak pernah ada orang yang seperti itu. Nah tapi maksudnya di sini adalah ini bab 53 nih ya, yaitu dosa kan orang yang, kalau judulnya bab berdosa orang yang bangkit mendahului imam, itunya kurang lebih judulnya. Bab sebelumnya bab 52 adalah kapan makmum itu boleh mulai bergerak turun menuju sujud. Kemarin hadis-hadisnya sudah cukup jelasnya, yaitu apabila kepala imam sudah kena ke lantai, artinya imam sudah dalam posisi sujud, baru makmum boleh mulai bergerak turun untuk sujud. Nah bab sebelumnya bab ke-51 itu adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya bab hanyalah dijadikannya seorang imam itu untuk diikuti, itulah aturan berjamaah. Itu aturannya, itu aturan berjamaah. Imam yang memberi komando dan imam yang melakukan gerakan lebih dulu. Liyutamma bihi itu artinya diikuti. Nah seperti apa gitu kan, mengikuti imam itu seperti apa? Di bab 52 digambarkan dengan salah satu nih ya. Bab 52 kemarin digambarkan dalam salah satu gerakan di dalam sholat, yaitu dari i'tidal menuju sujud. Nah makmum ini kapan boleh mulai bergerak turun untuk sujud? Imam itu untuk diikuti imam dulu. Bahkan redaksi hadisnya menyebutkan siapa kemarin beberapa orang sahabat sih ya, yang menerangkan bahwa kami ini tetap berdiri tegak. Ya, artinya tidak mulai bergerak untuk sujud sehingga dahi Rasulullah SAW, wajah Rasulullah SAW itu menyentuh tanah. Nah itulah yang disebut innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Bagaimana kalau mendahului imam? Nah ini hadisnya artinya bodoh luar biasa gitulah ya teh. Kalau dibandingkan dengan keledai, karena itu melanggar ketentuan tata cara berjamaah. Imam itu liyutamma bih, imam itu untuk diikuti. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Nah di bab 52-nya kemarinnya makmum itu tidak mulai bergerak untuk turun sujud hingga itu salah satu saja, dan ini berlaku di semua rangkaiannya, berlaku di semua rangkaian pekerjaan sholat, kecuali ada dalil sendiri yang bersamaannya, ada yang bersamaan antara imam dan makmum. Itu ada dalil, ada hadis sendiri yang menerangkan bukan imam dulu kemudian makmum, tapi bersamaan. Nah ada dua di dalam berjamaah ya, yang satu amalan gitulah di dalam sholat itu yang dikerjakan secara bersamaan oleh imam dan makmum, yaitu mengucapkan amin dan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ini justru harus bersamaan.
Nah, secara umum ya kembali seperti bab 51, imam itu untuk diikuti, imam dulu barulah makmum mengikuti. Bab ke-52-nya kemarin itu mewakili, itu salah satu dari semua rangkaian pekerjaan di dalam sholat. Makmum tetap berdiri tegak, gitu kan kemarinnya oleh sahabatnya disebutkan. Makmum tetap berdiri tegak, artinya tidak bergerak untuk turun menuju sujud sebelum dahi Rasulullah SAW itu kena ke lantai. Nah, kembali sekarang nih ya ke bab 53. Imam Bukhari membuat judul demikian. Bab berdosa orang yang mengangkat kepalanya, kalau terjemah harfiahnya, atau bangkit lah gitu ya. Bab berdosa orang yang bangkitnya mendahului imam. Ini kan pelanggaran terhadap tata cara berjamaah. Nah, ada pembahasan di sini bahwa apakah kalau makmum yang melakukan demikian itu sholatnya sah atau tidak? Ya, kalau ada makmumnya yang mendahului imam itu sholatnya sah atau tidak? Ya, sholatnya itu tetap sah. Jadi ada begini ya, ada sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang hukumnya wajib lalu tidak dilakukan. Yang namanya wajib itu kan kalau tidak dilakukan kan berdosa. Tak kewajiban, anggaplah gitu ya, kewajiban makmum itu di dalam mengerjakan sholatnya, ini sekali lagi nih, kewajiban makmum ya, di dalam mengerjakan sholatnya itu adalah mengikuti komando dari imam. Kalau makmum yang mendahului imam berarti dia melanggar kewajibannya sebagai makmum, karena dia malah melakukan lebih dulu dari imam. Artinya dia ini melanggar kewajibannya sebagai makmum, bukan hak, gitulahnya. Kalau kita bicara hak dan kewajiban, kalau hak kan boleh diambil, boleh dijalankan, boleh juga tidak. Kalau ini kewajiban, makmum itu wajib, artinya ya makmum itu wajib berdasarkan komando dari imam. Nah, ini babnya sekarang ini adalah bangkit mendahului imam. Berarti imam belum memberi komando, imam belum bangkit, makmum sudah bangkit lebih dulu. Imam Bukhari menyebut ini berdosa. Kalau berdosa itu kan berarti melakukan pelanggaran. Ya, kalau berdosa itu artinya kan dia melakukan pelanggaran, dia meninggalkan kewajibannya sebagai makmum, yaitu menunggu komando dari imam. Bukan berdasarkan redaksi hadisnya kepalanya nanti diganti dengan keledai, nggak akan ada yang seperti itu. Tidak akan ada manusia yang kepalanya diganti dengan kepala keledai, karena kalau sholat suka mendahului imam itu tidak ada. Artinya ini pelanggaran berat gitu ya, sebagai makmum itunya yang mendahului imam itu pelanggaran berat, karena ini dilakukan dalam ibadah sholat. Ya, karena ini dilakukan di dalam ibadah sholat, pelanggaran di dalam sholat, di dalam ketika mengerjakan sholat itu pelanggaran berat kalau makmum mendahului imam atau melakukan gerakan tanpa komando dari imam, malah melakukan lebih dulu sebelum ada komando dari imam. Ancaman lah gitunya, ini ancaman dari Allah. Ancaman bahwa apa kalian tidak takut kalau kalian bangkit mendahului imam, Allah akan mengganti kepala kalian dengan kepala keledai. Ini ancaman berat
supaya jangan sekali-kali artinya melakukan demikian. Imam Bukhari menyebut berdosa orang yang mengerjakan demikian. Judulnya adalah Babu Ismi Man Rafa'a Ra'sahu Qabla Imam, bab berdosa. Nah, kita bandingkan dengan yang ini ya. Jadi ini ancaman gitu. Isi redaksi hadisnya ini berupa ancaman. Ancaman diganti kepalanya dengan kepala keledai. Pernah kejadian nggak? Tidak pernah. Nah, kita bandingkan ancamannya. Atau kalau kita munculkan pertanyaan begini, apa hukumnya? Ini kalau kita bisa munculkan pertanyaan seperti ini ya. Apa hukumnya makmum mendahului imam? Ya, apa hukumnya kalau makmum itu mendahului imam? Jelas pelanggaran yang dilakukannya nih. Pelanggaran kan yang dilakukannya yaitu melanggar innama ju'ilal imamu liyu tamabihi. Ini tuh yang dilanggar kalau makmum mendahului imam. Yang namanya pelanggaran berarti dia itu melakukan sesuatu yang haram. Berarti kita menyebut haram hukumnya makmum mendahului imam, itu haram hukumnya. Makmum gitunya di dalam sholatnya itu mendahului imam. Kalau tidak haram nggak dosa berarti. Kalau kita memunculkan kata jelek misalnya, makmum mendahului imam itu jelek pasti itu ya. Nah, hanya jelek di dalam kalau dalam ilmu usul fikih mah yang jelek itu ada yang sampai berdosa, ada yang tidak sampai berdosa. Kalau yang tidak berdosa makruh. Jadi definisikan makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan diberi pahala. Kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan diberi pahala. Berarti kan baiknya ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan akan diberi pahala. Berarti kalau mengerjakan itu jelek tapi tidak sampai kepada dosa. Nah, kalau dengan ancaman seperti ini gitu ya, kalau dengan ancaman seperti ini makmum mendahului imam itu pelanggaran. Mana ada pelanggaran yang makruh? Makruh tidak, bukan melanggar. Mengerjakan yang makruh bukan melanggar, itu bukan pelanggaran. Yang mengerjakan yang makruhnya itu bukan pelanggaran, hanya kalau ditinggalkan itu lebih baik dan oleh Allah diberi pahala. Yang melakukan berdosa enggak? Tidak berdosa, berarti tidak ada yang dilanggar. Dengan melakukan yang disebut makruh itu berarti kan tidak ada yang dilanggar. Nah, kalau ini dengan ancaman seperti ini, Allah mengganti kepalanya dengan kepala keledai, ini ancaman berat, ini keras gitu ya. Dalam hal ini berat. Allah bicara keras, Rasulullah bicara keras nih urusan ini. Sehingga pantas kalau Imam Bukhari kemudian memunculkan judul bab berdosa, berarti melakukan yang haram. Kalau berdosa berarti melakukan yang haram. Yang melakukan yang haram yaitu yang dilakukannya itu adalah mendahului imam. Nah, ini itunya yang mendahului imamnya ini yang disebut dengan haram. Tapi redaksi hadisnya kan berupa ancaman. Redaksi hadisnya ini berupa ancaman. Jadi kenyataannya orang yang melakukan demikian tidak pernah ada yang kepalanya diganti dengan kepala keledai. Menurut Imam Bukhari, orang itu sudah melakukan sesuatu yang haram berarti. Pantas kalau judulnya bab berdosa orang yang mendahului imam. Itu secara umum lah ya.
Bab berdosa orang yang bangkit mendahului imam. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan Imam Bukhari membuat judul seperti itu dari redaksi hadis yang berupa ancaman seperti ini. Artinya apabila mendahului imam berarti makmum itu melakukan yang haram. Kalau melakukan yang haram pasti berdosa, karena kalau tidak haram tidak dosa. Nah, bandingkan dengan yang ini. Bab nya bab naon teh. Di awal teh bab tentang berjamaahnya sendirinya di awal bab sabaraha tetenya. Babu wujubil jamaah. Lupa lagi itu bab keberapa itunya bab itu judulnya, itu judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Babu wujubil jamaah, bab wajibnya sholat berjamaah. Bab wajibnya sholat berjamaah. Itu judulnya yang dibuat oleh Imam Bukhari. Seperti apa hadisnya yang ada di bab tersebut? Hadis yang ada di bab tersebut yaitu hadis yang menerangkan Rasulullah SAW menyabdakan, aku akan memerintah seseorang untuk mengimami. Artinya hak, anggaplah hak gitunya. Artinya yang biasa beliau menjadi imam itu malah akan diberikan kepada orang lain. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengimami sholat berjamaah. Nah engkau sendiri mau kemana gitu ya? Nah engkau sendiri mau kemana, mau bagaimana? Kan biasanya yang mengimami berjamaah itu kan beliau. Aku akan menyuruh seseorang yang menjadi imam, mengimami sholat berjamaah. Nah engkau sendiri mau bagaimana? Aku akan menyuruh seseorang untuk mencari kayu bakar. Aku akan diam-diam menyelinap gitu ya. Aku akan diam-diam menyelinap membakar rumah orang-orang yang sengaja tidak berjamaah. Itu hadisnya gitunya. Itu hadisnya. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu aku akan diam-diam menyelinap membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Redaksi hadisnya ancaman, yaitu ancaman akan membakar rumah orang-orang yang sengaja tidak sholat berjamaah. Nah Imam Bukhari memunculkan kesimpulan dari redaksi hadis yang demikian, babu wujubil jamaah, bab wajibnya sholat berjamaah. Apa kejadian ada rumah yang dibakar oleh Rasulullah? Tidak ada. Ya, apa kejadian itu ada rumah yang dibakar oleh Rasulullah? Nggak ada, nggak pernah kejadian Rasulullah membakar rumah. Sama dengan hadis yang sekarang, apa ada kejadian orang yang kepalanya diganti dengan kepala keledai? Nggak ada kejadian. Artinya ini ancaman berat, ini pelanggaran. Imam Bukhari menyebut berdosa, berarti haram kalau berdosa. Ya, Imam Bukhari memunculkan judul babu ismi man rafa'a ra'sahu qoblal imam. Ya, bab berdosa orang yang bangkit mendahului imam. Seperti apa gitunya? Itu judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Lalu redaksi hadisnya bagaimana? Hadisnya menyebutkan, apa kalian tidak takut kalau kalian bangkit mendahului imam, Allah akan mengganti kepala kalian dengan keledai? Kalau ada orang yang berpikir begini, lakukan saja mendahului imam, toh nggak pernah ada yang kepalanya diganti dengan kepala keledai. Kos bolon itu cik orang itu memahami hadis deh. Apa mau seperti itu? Nah, ternyata nggak pernah terjadi ada manusia yang kepalanya diganti dengan kepala keledai, berarti nggak apa-apa mendahului imam juga. Mau nggak?
mau menyimpulkan demikian? Ya, artinya dengan mana buktinya, mana pernah gitu ada kejadian ya, seseorang yang kepalanya diganti dengan kepala keledai, padahal suka mendahului. Oh berarti nggak apa-apa mendahului juga, nggak kejadian diganti dengan kepala keledai. Pertama kudu di riset, meureun kumaha teh mikirin teh. Coba ini dari tadinya saya katakan berkali-kali tidak pernah ada manusia yang kepalanya diganti oleh Allah dengan kepala keledai. Padahal kenyataannya ada nggak makmum yang suka mendahului imam? Banyak kenyataannya gitunya pada prakteknya ya. Ketika berjamaah itu ada makmum yang mendahului imam. Nggak pernah ada kejadian. Memang tidak akan pernah kejadian karena pemahaman hadis ini bukan demikian. Artinya bukan seperti redaksi hadisnya, tapi ini ancaman berat. Maksudnya betapa bodohnya. Tadinya makanya baik Quran ataupun hadis lah gitunya, Imam Syafi'i saja mengatakan demikian itu. Keledai itu sering dijadikan perbandingan analogi untuk menggambarkan odob luar biasa. Bodoh luar biasa. Gak akan ada, sekali lagi ya, tidak ada sampai hari ini terjadi itu ada makmum yang mendahului imam oleh Allah diganti dengan kepala keledai. Karena makna hadis ini memang bukan demikian. Tapi betapa bodohnya statusnya makmum, tapi ketika sholat mendahului imam, dan itu dosa. Nah, Imam Bukhari kan judulnya seperti itu. Betapa bodohnya statusnya sebagai makmum, tapi di dalam sholatnya itu mendahului imam, dan bukan sekedar dianalogikan sebagai kebodohan. Itu adalah dosa. Karena Rasulullah sudah menyebutkan innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Itu kan redaksi hadis kemarin. Hanyalah ditetapkan diangkatnya seorang imam itu untuk diikuti, sehingga yang mendahuluinya itu melanggar, itu pelanggaran. Kalau hadisnya berupa ancaman, tapi Imam Bukhari dengan menyebut bab berdosa berarti ini haram hukumnya. Kalau dilakukan kemudian berdosa gitu ya. Kalau dilakukan ternyata ini berdosa, berarti haram hukumnya mendahului imam. Tenu aneh manu bieu tah. Yang aneh itu yang barusan. Kalau kita berpikir kenyataannya banyak orang yang makmumnya yang mendahului imam, tapi nggak ada kepalanya yang berubah jadi keledai. Oh berarti nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa mendahului imam itu, mana buktinya? Nggak ada yang diganti dengan kepala keledai. Itu sama dengan yang tadi, memahami hadis yang tadi, yaitu Rasulullah SAW yang aku akan menyuruh seseorang untuk mengimami sholat berjamaah. Para sahabat bertanya, engkau sendiri mau bagaimana gitu ya, karena mengimaminya itu malah diserahkan kepada orang lain. Rasulullah menjawab, aku akan memerintah seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu aku akan diam-diam menyelinap dan membakar rumah orang-orang yang sengaja tidak berjamaah. Lalu hadis itu dikatakan, mana emang ada rumah sahabat yang dibakar? Kenapa jadi seperti itu memahaminya? Ada nggak rumah sahabat yang dibakar? Nggak ada. Sama dengan ini, ada nggak yang kepalanya diganti dengan keledai? Kan tidak ada. Jadi maksudnya bukan secara redaksi benar-benar terjadi. Ada orang yang diganti dengan keledai kepalanya, ada rumah sahabat yang dibakar oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah kan mengeluarkan ancaman seperti itu. Bukan harus terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Ada manusia yang kepalanya diganti keledai karena mendahului imam.
ada rumah yang dibakar oleh Rasulullah karena tidak berjamaah, itu nggak ada. Nah, Imam Bukhari-nya dalam dua bab tersebut, bab sekarang ini Imam Bukhari menyimpulkan, artinya ini nih pemahaman dari hadis ini, yaitu berdosa. Ini maksud hadis ini, yaitu berdosa kalau makmum itu mendahului imam. Kemudian kalau pada hadis yang berupa ancaman tadi, Imam Bukhari menyebutkan bab wajibnya sholat berjamaah. Jangan diartikan mana emang ada rumah yang dibakar, nggak ada jawabannya. Seperti yang ini, memang ada gitu orang yang manusia yang kepalanya diganti dengan keledai, tidak ada jawabannya. Ya, karena maksud hadis ini bukan betul-betul kepalanya diganti dengan kepala keledai, tapi di sesuatu yang dianalogikan dengan keledai itu untuk sesuatu yang betapa bodohnya, betapa buruknya tentunya ya, dan berdosa apabila dilakukan. Ya, betapa bodohnya, betapa buruknya itu kalau dilakukan dan berdosa. Sesuatu yang berdosa itu berarti ini hukumnya haram. Seperti ancaman Rasulullah SAW akan membakar rumah, tidak pernah ada rumah yang dibakar. Tapi ancaman itu diartikan sebagai bab wajibnya berjamaah. Ya, kalau sengaja tidak berjamaah, Rasulullah akan menyelinap diam-diam dan membakar rumahnya. Bahkan dalam pembahasan bab tersebutnya, bahkan dari dalam pembahasan tersebut, bukan hanya membakar rumahnya, orang yang sengaja tidak berjamaah itu Rasulullah nggak akan mengetuk pintu secara diam-diam menyelinap dan membakar rumahnya dengan orangnya sekalian. Itu maknanya ya, Rasulullah akan diam-diam menyelinap membakar rumah orang yang tidak berjamaah dengan orangnya sekalian. Itu mau diartikan apa? Nah, kalau diartikan seperti barusan, wah kenyataannya nggak ada rumah yang dibakar. Atuh kumaha ya teh mahamkeun hadis teh. Kenyataannya ada nggak? Tidak ada jawabannya. Seperti yang ini, kenyataannya ada nggak yang kepalanya diganti dengan kepala keledai? Ya ada. Satu lagi ini yang di berupa ancaman ya, juga tidak pernah kejadian. Yaitu kalau di dalam Kitabul Adab juga kan dibahas dikajinya di sininya. Nah, di dalam Kitabul Adab itu ada pembahasan ini, boleh nggak mengarahkan pandangan ke atas? Tangah boleh nggak dibahas gitu deh? Boleh nggak kita mengarahkan pandangan ke atas? Ya, misalnya melihat pesawat terbang lah di atas, atau melihat burung yang sedang terbang, atau melihat awan, kalau malam melihat bulan, boleh nggak mengarahkan pandangan ke atas? Kalau secara umum nggak ada masalah di dalam bab tersebut gitu ya. Ini Kitabul Adab nih dibahas yang demikian. Kalau secara umum di dalam bab tersebut Imam Bukhari memasukkan hadis yang ketika Rasulullah SAW itu berjalan lah, ketika berjalannya ini dalam situasi lama tidak turun wahyu sampai Rasulullah itu kebingungan gitunya, kejadian di Gua Hiro ini kelanjutannya bagaimana gitu ya. Ya, setelah di Gua Hiro ini kelanjutannya bagaimana? Karena kan setelah kejadian di Gua Hiro Rasulullah mendapat penjelasan dari Warokoh, kamu itu begini lah gitulah Nabi. Tapi kelanjutannya nggak ada karena nggak pernah, malaikat Jibril itu tidak pernah datang lagi. Bahkan bukan sedang berjalan datang, Rasulullah itu sampai frustasi naik ke sebuah bukit dan mau bunuh diri, mau menjatuhkan diri dari bukit. Begitu mau lompat, terdengar suara dari langit yang Rasulullah mengenal. Nah, ini suara yang waktu di Gua Hiro. Begitu mau lompat, suara dari langit itu ya memanggil, "Hei, kenaon sia?"
Rasulullah kemudian melihat ke atas. Nah gitu secara umum, oh berarti boleh melihat, mengarahkan pandangan gitu ya ke atas, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi di dalam sholat beda lagi masalahnya. Ada hadis yang bentuknya ancaman juga. Rasulullah SAW itu menyabdakan, samalah kurang lebih dengan bab sekarang. Mengapa kalian tidak berhenti dari mengarahkan pandangan ke atas ketika sholat? Apakah kalian mau berhenti atau Allah tidak akan mengembalikan lagi pandangan kalian, atau Allah menjadikan kalian itu buta? Itu juga ancaman. Apa ada kejadian gitu orang yang buta karena kalau ketika sholat itu suka mengarahkan mengarahkan pandangannya ke langit? Juga nggak pernah ada. Orang yang tunanetra, kenapa kamu itu? Saya kalau sholat suka melihat ke atas, jadi oleh Allah pandangan saya tidak dikembalikan. Nggak ada. Ancaman itu menunjukkan juga itu bahwa apabila sedang sholat itu haram mengarahkan pandangannya ke atas. Apa dengan sama dengan cara berpikir yang tadi? Oh nggak ada apa, boleh bebas lah mengarahkan pandangan ke atas juga. Itu ada ancaman, mana buktinya? Emang ada gitu yang betul pandangannya itu oleh Allah tidak dikembalikan? Nggak ada. Justru ancaman-ancaman itu menunjukkan, nah ini Imam Bukhari sangat tepat gitu ya di sini membuat judulnya bab berdosa tak eta, maksud nama bukan betul-betul kepalanya itu oleh Allah diganti menjadi keledai, karena ini tidak pernah terjadi. Yang tadi juga sama, yang ancaman pandangannya tidak akan dikembalikan, tidak pernah kejadian. Ada orang yang tunanetra buta karena suka melihat ke atas gitunya ketika sedang sholat. Sama dengan yang tadi, tidak pernah ada rumah yang dibakar karena maksudnya bukan benar-benar terjadi rumah ada yang dibakar, pandangannya tidak dikembalikan, kepalanya diganti dengan keledai. Tapi ini ketiganya menunjukkan hukum. Apa hukumnya mendahului imam? Haram. Kenapa haram? Berdosa kalau dilakukan. Sama dengan bagaimana hukumnya mengarahkan pandangan ke langit, ke atas ketika sholat? Haram dengan ancaman tidak akan dikembalikan. Bagaimana hukumnya berjamaah? Wajib dengan ancaman kalau tidak berjamaah rumahnya akan dibakar. Itu judul-judulnya ya, Imam Bukhari sudah membuat judul yang demikian nih untuk hadis yang isinya tentang ancaman Rasulullah SAW. Bahkan yang biasanya beliau menjadi imam, beliau katakan saya akan suruh orang saja yang menjadi imam. Nah engkau sendiri mau apa? Aku akan memerintah seseorang mengumpulkan kayu bakar dan aku akan menyelinap diam-diam, aku akan bakar rumah orang yang sengaja tidak berjamaah. Tak kurang lebih sama lah itunya ininya alurnya. Karena ketiga-tiganya kan ancamannya, satu ancaman dibakar rumah, dua diancam pandangannya tidak dikembalikan atau diancam dibutakan oleh Allah. Yang ini diancam kepalanya menjadi kepala keledai. Nggak pernah terjadi sebetulnya ya. Apa yang di sini kan sebetulnya tidak pernah terjadi, meskipun yang melakukannya banyak, meskipun yang banyak kan yang melakukan ini, banyak orang makmum yang mendahului imam, nggak ada satupun yang kepalanya diubah jadi keledai. Banyak orang yang ketika sholat suka mengarahkan pandangannya ke atas, nggak ada yang jadi buta. Banyak yang tidak berjamaah rumahnya nggak dibakar. Ya banyak yang tidak berjamaah tapi rumahnya dibakar nggak? Nggak. Karena kan bukan sesungguhnya terjadinya apa yang disabdakan oleh Rasulullah di hadis-hadis tersebut. Nah ini Imam Bukhari dengan judul seperti ini, babu ismi man rafa'a ra'sahu qoblal imam.
bab berdosa orang yang mendahului imam. Nah, di dalam hadis riwayat yang lain, dengan redaksi seperti ini. Allazi yarfa'u ra'sahu wal imamu sajidun. Orang yang bangkit lebih dulu wal imamu sajidun, sementara imamnya masih sujud. Nah, redaksinya ini tansis disebutnya ya, bukan takhsis. Tansis. Yang disebut di hadisnya itu adalah bangkit lebih dulu padahal imamnya masih sujud. Nah, kalau ruku bagaimana? Kalau bangkit mendahului imamnya dari ruku ke i'tidal, boleh nggak? Karena hadis ini menyebutkan bangkitnya seseorang yang bangkit lebih dulu pada sementara imamnya masih sujud. Ini bukan takhsis, artinya bukan khususnya lebih dulu bangkitnya dari posisi sujud. Ini disebutnya tansis di sini terutama, gitu ya, terutama. Pelanggaran paling berat mendahului imam itu kalau bangkit lebih dulu, dari sujud. Ini pelanggaran paling berat, berarti mendahului imam itu yaitu bangkit dari sujud dengan kata-kata wal imamu sajidun, padahal imamnya masih sujud. Karena secara umum mendahului imam itu melanggar innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Nah, bahkan kan pada redaksi hadisnya yang barusan innama ju'ilal imamu itu iza kabbaro fakabbiru, apabila imam takbir ikutilah, gitu kan, takbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbiro, tapi jangan dulu mulai takbir hingga imam selesai dengan takbirnya. Iza roka'a farka'u, jika imam ruku ikutilah, rukulah kalian. Wala tarka'u, tapi jangan dulu mulai bergerak untuk ruku hatta yarka'a, sehingga imam itu berada dalam posisi ruku. Sujud yang kemarin kan sangat jelas. Beberapa orang sahabat yang menerangkan badan kami ini tetap tegak, artinya tidak mulai bergerak turun menuju sujud sebelum wajah Rasulullah SAW kena ke tanah, kena ke lantai. Nah, ininya yang pokok nih ya, karena ini masih berkaitan nih ya, bab 51 nih ya, bab 52. Kalau bab 51 itu dalil umum yang menyebutkan imam itu untuk diikuti. Bab yang ke-52 Imam Bukhari memunculkan sekitar sujud juga. Kapan makmum itu boleh mulai bergerak turun menuju sujud. Yang ke bab ke-53 ini soal bangkit dari sujudnya. Ini adalah tansis, disebutnya menyebut salah satu ya dari semua rangkaian pekerjaan sholat. Bukan khusus sebelum dan setelah sujud pelanggaran berat seorang makmum. Bukan hanya arti kalau hanya kan membatasi, berarti yang lain kan tidak terbawa. Jadi bukan hanya menuju sujud atau bangkit dari sujud. Ini hanya menyebut salah satu, dan ini yang paling pokok begitu ya. Kalau dalam sebutan sistemnya, ini contoh kalimat yang berupa hadis ada, atau hanya sekedar contoh kalimat seperti ini juga boleh lah. Kalau kita mengatakan Umar bin Khattab itu sahabat yang tegas,
itu menawan gitunya, menunjukkan nggak kalau yang lain tidak tegas? Umar bin Khattab itu sahabat yang tegas gitu. Ya yang lain bagaimana? Ini disebutnya tansis, saya sedang menerangkan Umar saja, tidak menafikan yang lain. Saya sedang menerangkan Umar bin Khattab, beliau itu seorang yang tegas, lalu mengatakan, oh berarti yang lain nggak ada, itu masalah. Kenapa menyimpulkan demikian? Tansis itu artinya hanya menyebut salah satu tanpa menafikan yang lain. Nah di sini yang disebut sujud, tidak menafikan yang lain. Kalau diartikan menafikan yang lain, berarti kalau bukan menuju sujud dan bangkit dari sujud, mendahului imam itu boleh. Itu artinya menafikan yang lain. Di sini hanya menyebut sujud. Kan bab 52-nya kapan makmum boleh mulai bergerak untuk sujud di dalam di dalam babnya dan hadisnya. Yang sekarang ini bangkit dari sujud. Bukan menafikan yang lain, bukan yang dilarang mendahului imam itu hanya mau sujud dan bangkit dari sujud. Kalau yang lain berarti boleh, bebas. Nah itu seperti contoh kalimat barusan gitu ya, kalau mengatakan Umar bin Khattab itu seorang sahabat yang tegas. Emang yang lain enggak? Kalau dikatakan iya, nah itu masalah. Kenapa memahami dari kalimat tersebut dipahami bahwa yang lain dinafikannya tidak tegas. Nah kalau contoh hadis nih yang ini nih yang disebut tansisnya, sodakotul fitri, zakat fitrah, sodakotul fitri itu zakat fitrah itu tu'matan tuhrotan lisoimi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu pembersih bagi yang saum dan makanan bagi miskin. Kalau zakat fitrah boleh nggak diberikan kepada selain miskin? Kalau hadisnya menyebutkan sodakoh zakat fitrah itu adalah pembersih bagi yang saum dan makanan bagi miskin, bagi yang miskin. Itu menyebut salah satu, bukan menafikan yang lain. Karena buktinya zakat fitrah itu juga kena nggak kepada yang tidak saum? Zakat fitrah itu kena nggak kepada yang tidak saum? Bahkan anak-anak saja dihitung. Kalau di satu rumah itu misalnya ya, suami istri, kemudian anaknya 2 yang masih balita lah, mengeluarkan zakatnya berapa orang? Di satu rumah gitunya suami istri, kemudian anaknya yang masih balita 2, kan dua-duanya dikeluarkan zakatnya. Anak yang masih balita ini saum nggak? Itu hanya menyebut kalau bagi yang saum itu pembersih bagi ibadah saumnya, bukan menafikan kewajiban zakat fitrah itu dari selain yang saum. Kemudian zakat fitrah ini juga boleh nggak diberikan kepada selain miskin? Tetap saja berlaku umum, semua zakat itu berlaku untuk 8 golongan atau 8 asnaf. Ini hanya menyebut salah satu. Kenapa ini disebut? Ini berarti prioritas. Yang disebut di sini ini sebagai prioritas, tidak membatasi yang lain. Tetap saja zakat fitrah itu mustahiknya ada, yang berhak menerima mustahik ada 8. Gitulah hanya disebut tansis namanya kalau dalam ilmu usul fikih. Nah ini tansis, menyebut sujud itu bukan menafikan yang lain, bukan pada gerakan dan posisi yang lain itu makmum boleh mendahului imam. Yang tidak boleh itu hanya ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Nah itu masalah pemahaman demikian teh. Berarti di sini terutama menuju sujud atau bangkit dari
Sujud itu pelanggaran paling berat. Semuanya melanggar sebetulnya kalau mendahului imamnya, karena sudah disebutkan kan di bab ke-51. Jangankan mendahului kan, mubadaroh saja kan, memburu-buru imam, menyusul-nyusul imam itu kan disebutnya, yaitu yang komando imamnya belum selesai, makmumnya sudah mulai bergerak, itu saja sudah salah, itu saja sudah melanggar, apalagi kalau mendahului. Dan yang disebut memang sujud, tapi ini bukan takhsis sebutnya ya, ini tidak menafikan mendahului imam pada gerakan dan posisi lainnya selain sujud. Karena sujud ini, kalau imam ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, karena posisi sujud ya, posisi sujud itu posisi yang paling, posisinya di posisinya ya, posisi sujud itu adalah posisi yang paling menunjukkan seseorang dalam keadaan terdekat dengan Tuhannya, dengan Allah. Itu ada ayat-ayat dalil nah entah manu ya dalil nanti dalilnya yang ini perintah nih. Perintah dari Rasulullah SAW berdoa ketika sujud, bukan bacaan sujud, tapi berdoanya ketika sujud. Ada dua redaksi hadisnya itu, ada yang amma fis sujud, ada yang fajtahidu fihi du'a, ada yang fa'aksiru fihi du'a. Ya, adapun dalam posisi sujud, maka dua redaksi barusannya bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Satu lagi redaksinya adalah banyak-banyaklah berdoa. Ketika sujudnya maka bersungguh-sungguhlah. Kemudian redaksi yang lain adalah banyak-banyaklah berdoa. Fa innahu qaminun ayustajabalakum, karena berdoa waktu sujud itu amat sangat besar kemungkinan dikabulkannya. Jadi di redaksi yang lain itu adalah aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, karena keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sedang sujud. Maka manfaatkan di situ, bersungguh-sungguhlah berdoa, banyak-banyaklah berdoa. Nah di sini yang disebut sujudnya di dalam hadis ini kan ya, di dalam hadis ini mengangkat kepala atau bangkitnya. Di dalam redaksi yang lain tadi wal imamu sajidun, sementara imamnya masih sujud. Ya, ini bukan takhsis tapi tansis namanya. Ini hanya menyebut salah satu, bukan mengkhususkan sujud. Ya, karena mendahului imam itu tetap saja berdosa, berartinya ya, seorang makmumnya yang di dalam sholatnya itu mendahului imam berarti dia berdosa, dengan redaksi hadis berupa ancaman. Redaksi hadisnya kan berupa ancamannya, yang ini tadi juga saya sampaikan ada beberapa kan ya, ada beberapa juga yang bentuknya ancaman, yang itu menunjukkan kalau mau disebutkan tadi hukumnya apa ya, seperti di bab sekarang apa hukumnya makmum mendahului imam, haram karena berdosa. Ya, sesuatu dosa itu adalah dari sesuatu yang haram. Kemudian ada tadi pekerjaan yang lainnya, mengarahkan pandangan ke langit ketika ke atas itu ketika sholat juga itu haram karena diancam oleh Allah, penglihatannya tidak dikembalikan. Kemudian yang satu lagi adalah sholat berjamaah, diancam rumah dan orangnya, sebetulnya di hadis itu ya, rumah dan orangnya dibakar oleh Rasulullah SAW. Taslah bab ke-54-nya secara umum eta gitu, bab berdosa orang yang dalam gerakan sholatnya itu mendahului imam. Itulah namanya garis besar nama inti nama. Tanpa artinya sholatnya tetap sah,
Sholatnya tetap sahnya, bukan tidak sah, sholatnya tetap sah, tapi dia ini berdosa saja. Dia berdosa karena dia itu melanggar ketentuan imam itu untuk diikuti, malah didahului. Jadi sholatnya sah, tapi dia berdosa. Yang tadi juga, yang lainnya juga sama. Bagaimana kalau sedang sholat kemudian melihat ke atas, sah sholatnya tapi dia berdosa. Bagaimana kalau yang tidak berjamaah, sah sholatnya enggak? Sah tapi dia berdosa. Ini sesuatu yang wajibnya di hal-hal yang tersebut itu sesuatu yang wajib, tapi tidak sampai gitunya. Kalau itu dilakukan sholatnya tidak sah, itu tidak sampai menyebabkan sholatnya itu tidak sah sholat nama, tapi dia berdosa karena melanggar. Bahkan yang kemarin juga kan disebutnya, Rasulullah sudah menyebutkan kamu akan mengalami bagaimana, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu itu hidup di tengah-tengah orang-orang yang suka mengakhirkan sholat. Apa yang harus saya lakukan? Sholat pada waktunya, di awal waktu, keun we maraneh nama dosa tah kikituan. Kan kemarin Rasul kan menyebutkannya, bagi mereka dosa, bagi kamu sunat karena ikut berjamaah lagi. Kalau berdosa kan dari sesuatu yang haram, berarti karena pelanggar dirinya. Kalau sesuatu yang berdosa itu berarti dari sesuatu yang ini berupa pelanggaran, melanggar artinya, makanya ditetapkan berdosa.